Rismon Sianipar kembali tersungkur. Ijazah palsu dibongkar langsung oleh tim ahli peneliti Jepang. Ada aja yang mau numpang tenar ya. Lek kata Joshua ijazah dari Jepang palsu ya, namanya aja dia nggak dari Jepang ya. Lah, tadi Dex ada yang mengatakan ijazah di Jepang bodong. Saya menulis book chapter nih, in Tech Open, dia pernah nggak nulis apa ini? Book chapter reaction diffusion algorithm for vision systems ini ya. Bukan hanya curiga, tapi sudah dipastikan 100%. Kemarin saya cek ke Yamaguchi Daigaku, yaitu universitas di Yamaguchi. Saya tulis dalam bahasa Jepang bahwa yang bersangkutan tesis dengan master yang tertulis di kurikulum vitae itu tidak ada. Rismon Sianipar, nama yang akhir-akhir ini banyak diperbincangkan bukan karena prestasi tapi karena obsesi. Obsesi menjatuhkan Presiden Joko Widodo dengan narasi-narasi murahan soal ijazah, soal forensik, soal dokumen. Dia tampil di berbagai forum, memposisikan diri sebagai seorang intelektual, seolah seorang penyelidik akademik, bahkan mengklaim diri sebagai alumni Jepang. Tapi hari ini semua kedok itu ambruk. Bayangkan saja kalau mengaku alumni tapi tak terdaftar di kampus tersebut. Klaim Rismon sebagai lulusan perguruan tinggi di Jepang dibongkar langsung dari seorang peneliti dari Jepang. Sebuah tim verifikator independen melakukan penelusuran data di arsip resmi universitas yang diklaim Rismon sebagai alma maternya. Hasilnya 0, tak ada nama Rismon Sianipar yang tercatat. Ijazah yang selama ini dia pajang ternyata tidak lebih dari selembar kertas palsu. Formatnya janggal, bahasanya tidak sesuai standar akademik Jepang, bahkan tanda tangan pejabat kampus diduga kuat hasil tempelan atau rekayasa digital. Ini bukan sekedar aib, ini adalah penipuan. Nah, ingat, di Jepang itu, sewaktu dia menerima suatu informasi, dia mengevaluasinya bertingkat. Dia cek ke satu sistem, kemudian ke fakultasnya, bahkan ke departemen jurusannya, dan itu tidak ada ditemukan sama sekali. Jadi stempel bahasa begini aja ya, dia sudah resmi kalau di Jepang sana ya. Ada bahasa Inggrisnya, tapi saya cari di mana itu ya. Waktu Mas Jos mengirim salah satu ijazahnya, itu yang menarik karena ijazahnya ini ijazah Jepang itu 1 berbahasa kanji, 2 berbahasa Inggris. Ada bahasa Inggrisnya, tapi saya cari di mana itu ya. Jadi kalau mau ngedit yang bahasa Inggrisnya aja yang nipu-nipu lah gitu loh. Tapi kalau kanjinya itu punya presisi dan punya autentikasi dan punya sangat sulit untuk dilakukan modifikasi. Dan mereka punya standar untuk pengecekan itu. Nah, dicap basah katanya kemarin, cuma kertasnya kan warna putih tuh ya, warna putih. Kertas di Yamaguchi itu warna kuning. Rismon Sianipar menunjukkan ijazah dari Yamaguchi University, seperti yang dikatakan oleh Joshua Sinambela bahwa Yamaguchi tidak menerbitkan ijazah dengan kertas putih. Bisa nggak kalian baca itu? Tuh terbalik ya, gimana sih bacanya itu? Nah ini the third international workshop kan C ini dia ya. Tanda tangannya cuma begini aja stempelnya kalau orang Jepangnya ini. Ijazah Rismon yang dia tunjukkan yang katanya dari Yamaguchi University, yang menurut Joshua tidak menggunakan kertas putih, ini ditunjukkan oleh Rismon di channel yang diupload sebagai video bantahannya. Ijazahnya berwarna putih. Nah, transkrip yang asli untuk seluruh universitas itu biasanya kan ada kolomnya, ada nama, tempat tanggal lahir, ada nomor mahasiswanya, kemudian ada subjek course-nya yang diambil, di sebelahnya ada tahun yang diambil, kemudian di sebelahnya lagi ada nilainya.
baru dicap di bawahnya. Bayangkan orang yang setiap hari bicara soal keaslian dokumen ternyata menggunakan dokumen palsu untuk menyebarluaskan fitnah. Rismond menuduh ijazah Presiden Jokowi palsu, tapi dirinya sendiri ternyata pengguna ijazah palsu. Apa ini bukan bentuk penipuan intelektual? Inilah yang disebut sebagai ironi. Yang berteriak paling kencang soal moral justru menyimpan borok yang paling busuk. Yang sok bicara hukum justru melanggar hukum dengan menggunakan identitas akademik palsu. Selama ini publik mudah percaya dengan orang berbicara penuh istilah ilmiah, menyebut-nyebut analisis forensik, menyodorkan istilah kajian akademik, tapi sayangnya itu semua hanya kamuflase. Rismond membangun citra akademik, tapi ternyata tidak punya rekam jejak intelektual yang sah. Ijazahnya palsu, gelarnya palsu, dan analisanya berdasar asumsi liar. Tak heran semua tuduhannya terhadap Presiden mental di pihak Mabes Polri, karena dasarnya bukan fakta, melainkan kebencian yang dibungkus kata-kata ilmiah. Dan sekarang kebohongan itu dihantam balik oleh kenyataan. Bisa dibayangkan ijazah yang dia klaim dari Jepang ternyata tidak pernah terbit dari institusi resmi. Dokumen itu penuh kejanggalan, tidak ada nomor registrasi, tidak bisa diverifikasi, dan tanda tangan rektor yang digunakan tidak cocok dengan arsip resmi kampus. Artinya ini bukan ijazah, ini kertas manipulatif yang dibuat agar terlihat seperti ijazah. Ini adalah kebohongan yang sengaja disusun untuk memberi legitimasi pada tuduhan-tuduhan nyaur terhadap mantan kepala negara kita. Kebohongan yang disusun rapi tapi sekarang sudah hancur berkeping-keping. Karena itu sahabat-sahabat sekalian, kita harus berterima kasih kepada integritas ilmiah dari tim ahli peneliti Jepang ini. Karena tanpa mereka mungkin banyak orang di Indonesia yang masih tertipu dengan nama lulusan luar negeri. Hari ini kita benar-benar belajar satu hal penting. Kebohongan secerdas apapun disusun tidak akan pernah berubah menjadi kebenaran. Sekuat apapun ia dibungkus, cepat atau lambat ia akan terkelupas. Dan hari ini topeng Rismond telah lepas. Bukan ijazah Jokowi yang palsu, tapi integritas moral orang-orang yang menyerangnya yang ternyata cacat sejak awal. Rismond Sianipar mungkin merasa dirinya sedang berjuang untuk kebenaran, tapi bagaimana bisa seorang memperjuangkan kebenaran dengan cara yang penuh kepalsuan? Hari ini publik Indonesia berhak tahu bahwa tuduhan terhadap Presiden Jokowi atau mantan Presiden Jokowi bukan hanya tidak berdasar, tapi juga datang dari orang yang sendiri tidak punya dasar untuk bicara soal moral, hukum, atau ilmu pengetahuan. Satu kata untuk semua ini, memalukan. Dan ini saatnya publik berkata, cukup sudah. Fitnah adalah senjata pengecut, tapi kebenaran tidak bisa dikalahkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.